Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang gender, seksual, dan faktor perkembangan remaja. Saya Zaki Fakiuddin Alfikri dengan NIM 2530 101174. Saya Nida Anzafia Masud dengan NIM 2530 1011 69. Dan saya Firda Salsa Afifah dengan NIM 2530 10 10 14. Stay tune. Gender dan seksual menurut Cornell 2009, seks didefinisikan sebagai perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender adalah konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi sosial, budaya, dan sejarah. Gender bukan hanya tentang perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih pada bagaimana peran, harapan, dan identitas gender dibentuk oleh masyarakat. Dan menurut Kimmel berpendapat bahwa seks adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang melibatkan karakteristik fisik seperti kromosom, organ, produksi, dan hormon. Hal ini merujuk pada aspek biologis yang ditentukan pada saat kelahiran, sedangkan gender adalah konstruksi sosial yang dikaitkan dengan peran, perilaku, dan ekspektasi yang dipelajari dan dikaitkan dengan identitas laki-laki atau perempuan dalam masyarakat. Gender tidak didasarkan pada biologi tetapi lebih pada bagaimana masyarakat membentuk norma-norma tentang apa yang dianggap pantas untuk laki-laki dan perempuan. Artinya, seseorang melakukan gender melalui tindakan, perilaku, dan penampilan yang sesuai dengan harapan sosial. Gender dan seks yaitu adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya itu tidak dapat diubah dan dipertukarkan. Sedangkan gender lebih ke peran antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat dan sifatnya itu bisa diubah dari waktu ke waktu. Faktor-faktor 1. Meningkatnya libido seksualitas. Menurut Robert Haverhurst, seorang remaja menghadapi tugas-tugas perkembangan sehubungan dengan perubahan fisik dan peran sosial yang sedang terjadi pada dirinya. Tugas-tugas perkembangan itu antara lain adalah menerima kondisi fisiknya dan manfaatkan dengan teman sebaya dari jenis kelamin yang mana menerima peranan seksual masing-masing laki-laki atau perempuan dan mempersiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Yang kedua yaitu penundaan usia perkawinan di Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan. Masih terdapat banyak perkawinan di bawah usia kebiasaan ini, berasal dari adat yang berlaku sejak dahulu yang masih terbawa sampai saat sekarang. Ukuran perkawinan di masyarakat seperti itu adalah kematangan fisik belaka, haid, bentuk tubuh yang sudah menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder, atau bahkan hal-hal yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan calon pengantin. Misalnya masa panen, utang piutang antar orang tua, dan sebagainya. Yang ketiga, tabu larangan, kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma yang menyulitkan perkawinan yang disebutkan oleh Fawcett tersebut muncul dalam masyarakat sebagai bentuk Hull atau Aidotomo menyebutkan dalam tulisan mereka 1984 beberapa penelitian tentang hubungan antar usia perkawinan yang legal sah menurut hukum. Perkawinan di barat biasanya didahului atau segera diikuti dengan hubungan seksual dan hidup bersama. Tetapi di masyarakat-masyarakat yang sedang berkembang termasuk di Jawa terdapat kebiasaan yang lain. Di sana ada 4 tahapan perkawinan yang biasa berurutan dalam waktu yang dekat, tetapi bisa juga saling berjauhan dalam waktu. Yang keempat, kurangnya informasi tentang seks dari pengalaman saya di ruang praktik. Saya mendapat kesan bahwa hubungan seks antar remaja terjadi hanya jika hubungan mereka sudah berjalan sedikitnya 6 bulan.
Dengan demikian, hubungan tersebut sudah cukup akrab dan intim. Jarang yang langsung berhubungan seks setelah berkenalan atau berkenalan tidak begitu lama. Lamanya waktu yang diperlukan untuk terjadinya hubungan seks, khususnya yang pertama kali, dapat dimengerti karena memang diperlukan suasana hati tertentu untuk bisa melakukan hal itu. Khususnya pada remaja, putri harus timbul perasaan cinta, perasaan suka, percaya, menyerah, dan sebagainya terhadap pasangannya. Tetapi sekali perasaan itu timbul, apalagi kalau pihak laki-lakinya cukup tekun dan sabar untuk merayu pasangannya, remaja putri seringkali tidak dapat lagi mengendalikan diri, dan terjadilah hubungan seks itu. Yang terakhir atau yang kelima yaitu pergaulan yang makin bebas. Kebebasan pergaulan antara jenis kelamin pada remaja kiranya dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kota-kota besar. Kegalauan masyarakat dan orang tua tentang keselamatan anak-anaknya atau remaja mereka dari ancaman bahaya seks pernikahan. Rex Forhan mengemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan orang tua terhadap anak remajanya, semakin rendah kemungkinan perilaku menyimpang penimpa seorang remaja. Karena itu, di samping komunikasi yang baik dengan anak, orang tua juga perlu mengembangkan kepercayaan anak kepada orang tua sehingga remaja lebih terbuka dan mau bercerita kepada orang tua agar orang tua bisa memantau pergaulan anak remaja. Dampak perilaku seksual pada remaja. Perilaku seksual pranikah dapat menimbulkan beberapa dampak negatif para remaja. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu dampak psikologis. Dampak psikologis dari perilaku seksual pada remaja di antaranya adalah perasaan marah, takut, cemas, depresi, rendah diri, bersalah, dan dosa. Dan yang kedua yaitu dampak psikologis atau fisik. Dampak psikologis dari perilaku seksual pranikah tersebut diantaranya dapat menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi. Dampak fisik lainnya sendiri adalah berkembangnya penyakit menular seksual di kalangan remaja. Dengan frekuensi penderitaan penyakit menular seksual yang tertinggi antara usia 14 tahun sampai 24 tahun. Infeksi penyakit menular seksual dapat 14 menyebabkan kemandulan dan rasa sakit kronis serta meningkatkan risiko terkena HIV atau AIDS. Yang ketiga yaitu dampak sosial. Dampak sosial yang timbul akibat perilaku seksual yang dilakukan sebelum saatnya antara lain yaitu dikucilkan, putus sekolah pada remaja perempuan yang sedang hamil, dan perubahan peran menjadi ibu. Belum lagi tekanan dari masyarakat yang mencela dan menolak keadaan tersebut. Dampak perilaku seksual pranikah bagi remaja menurut Notoat Mojo tahun 2010 sebagai berikut. Yang pertama yaitu kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi. Pengetahuan remaja mengenai dampak seksual pranikah masih sangat rendah. Dampak yang paling terlihat ialah meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan di luar nikah merupakan hal yang paling memalukan di banyak negara. Sehingga terjadi kehamilan di luar nikah biasanya akan berakhir dengan tindakan aborsi. Dan yang kedua yaitu putus sekolah. Kehamilan di luar nikah selain bisa berakhir dengan aborsi karena aib bagi keluarga juga mengakibatkan putus sekolahnya remaja putri yang hamil. Disebabkan oleh beberapa kemungkinan, misalnya diusingkan oleh keluarga jauh dari rumah atau diberhentikan dari sekolah. Dan yang ketiga yaitu penyakit kelamin. Penyakit kelamin dapat menularkan penyakit bila dilakukan dengan orang yang tertular salah satu penyakit kelamin tersebut. Masalah penyakit kelamin dan menyebabkan masalah kesehatan seumur hidup termasuk kemandulan dan rasa sakit kronis serta meningkatkan risiko penularan HIV. Dan yang terakhir yaitu HIV atau AIDS. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang merusak sel-sel limfosit yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia ketika daya tahan tubuh sedang lemah. Berbagai mikroorganisme dan penyakit dapat secara beruntun menyerang tubuh penderita AIDS sehingga dapat berakibat fatal
hingga menyebabkan kematian. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.